وعن مشايخنا وعن المسلمين أجمعين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وبعلومكم وبعلومنا جميعا في الدارين آمين. إلى أن قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا عبد الله بن حسين القاضي أخبرنا حارث بن أبي أسامة أخبرنا Yunus bin Muhammad akhbarana Laits. Jadi kalau na itu singkatan dari akhbarana. Kalau hamzahna amba'ana. Wa akhbarana Abu Abdullah, akhbara sama amba'a itu sama artinya mengabarkan. Wa akhbarana Abu Abdullah al-Hafid akhbarana Abu Abdullah amba'ana Abu Abdullah bin Ya'qub akhbarana Muhammad bin Syadan wa Ahmad bin Salamah qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id akhbarana Laits an Abi Zubair an Jabir annahu sesungguhnya Jabir itu qala itu berkata, siapa Jabir? A'taqa memerdekakan siapa? A'taqa memerdekakan siapa? Rajulun siapa? Seorang laki-laki min Bani Udrah, dari Bani Udrah, abdan pada seorang budak, lahu milik rajul. Antuburin setelah mati. Jadi antuburin maksudnya ai ba'dal maut. Fabalagha maka sampai apa hal itu, yaitu a'taqa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah. Jadi diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bahwasanya ada seorang laki-laki dari Bani Udrah telah memerdekakan budak setelah dia mati. Kemudian sampailah itu kabar tentang ada seseorang Bani Udrah memerdekakan budak. Sampai kemana? Sampai berita itu ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka bersabda siapa Rasul, alaka malun ghairuh, alaka apakah itu bagimu malun adapun harta ghairuhu yang selain abad, apakah inti punya harta selain budak itu? Faqala maka berkata siapa rajul, la ulun kada punya ya Rasulullah, aku punyanya hanya budak itu ya Rasulullah. Faqala maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yashtarihi minni, man adapun siapa itu yashtari itu yang mau membeli, siapa manhi pada abad minni dariku. Fashtara maka membelihu pada abad siapa Nu'aim bin Abdullah al-Adwi. Kemudian Rasulullah membantu. Kata Rasulullah, man yashtarihi minni, siapa yang mau beli budak ini dariku. Akhirnya ada salah satu sahabat namanya Nu'aim bin Abdullah al-Adwi. Beliau mau membeli bisamani mi'ati dirhamin dengan 800 dirham. Beliau mau beli dengan harga 800 dirham. Faja'a maka datang siapa Nu'aim biha dengan 800 ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Nu'aim bin Abdullah beliau datang kepada Rasulullah bawa uang 800 dirham. Fadafa'a maka kemudian membayar siapa Nu'aim ha pada 800 ilahi pada Rasul.
Kemudian dibayarkan tuh 800 dirham. Tsumma qala, kemudian bersabda siapa Rasul, ibda' bin nafsika fatasaddaq 'alaiha. Ibda' bin nafsika fatasaddaq 'alaiha fa in fadula 'an dhi qarabatik syai'un fahakadha wa hakadha. Ibda', mulailah engkau bin nafsika, dengan dirimu. Mulai dengan diri inti sendiri. Fatasaddaq, maka inti sedekahlah, alaiha, atas tamanumi'ah itu. Sekarang inti sedekah. Inti sedekah dimulai dari diri inti sendiri. Itu uang yang 800 dirham inti sedekahkan. Fa in fadula, maka apabila lebih apa syai'un, apa sesuatu, fali ahlik, maka nanti baru itu untuk keluarga inti, keluargamu. Fa in fadula, maka apabila lebih apa syai'an ahlika, dari keluargamu, lidhi qarabatik, maka itu bagi orang yang ada hubungan kerabat denganmu. Fa in fadula, maka apabila lebih apa syai' andi qarabatik, dari kerabatmu, apa syai'un, apa sesuatu, fahakadha, maka seperti ini. Artinya terus seperti itu, disedekahkan lagi, lebih sedekahkan lagi. Wahakadha, yaqulu, berkata, bersabda siapa Nabi, fabaina yadaika, maka di hadapanmu, wa an yaminika, dan dari kananmu, wa an shimalika, dan dari kirimu. Rawahu Muslim fi sahih an Qutaibah. Jadi kalau sudah dapat rizki, ente sedekah, mulai dari diri ente. Sedekah kemana? Sedekah kalau memang ada uang lebih, sedekah untuk keluarga. Makanya sedekah paling utama itu ya keluarga. Jangan sedekah kemana-mana, keluarganya kelaparan. Sedekah yang paling utama itu keluarga. Kemudian yang berikutnya, kalau masih ada lebihan lagi, maka disedekahkan kepada kerabat. Makanya salah satu sedekah yang utama itu adalah sedekah di kerabat. Inti punya kerabat, paman, angah inti, acil atau apa, ya kan? Jadi kerabat. Fa in fadula anti karabatik syai'un fahakadha wa hakadha, yaqulu baina yadayka wa an yaminika wa an shimalika. Jadi Nabi mengisyaratkan kalau masih ada lebih, ya tetangga kanan, tetangga kiri, orang-orang terdekat gitu ya. Jadi ini Rasulullah menjelaskan tentang sedekah. Akhbarana Abul Hasan Ali Muhammad Al-Muqri akhbarana Amba'ana Al-Hasan bin Muhammad bin Ishaq akhbarana Yusuf bin Yaqub akhbarana Muhammad bin Abi Bakar akhbarana Hamad bin Zaid an Ayyub an Abi Qilabah an Abi Asma an Thawban an Nabi an Sayyidina Thawban an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, afdalud dinari dinarun. Afdalud dinari, adapun paling utamanya dinar. Itu dinarun, itu dinar. Ya, dinarun dibaca rofa. Afdalud dinari, adapun paling utamanya dinar, itu dinarun, itu dinar. Yunfiqu, yang menginfakkanhu pada dinar, siapa arrajulu, siapa seseorang, ala iyalihi, atas keluarganya rajul. Thumma dinarun, kemudian dinar, yunfiqu, yang menginfakkan siapa rajul, hu pada dinar, ala dabbatihi, atas tunggangannya rajul, fi sabilillahi, di jalannya Allah azza wa jalla. Wa dinarun, dan dinar, yunfiqu, yang menginfakkan siapa rajul, hu pada dinar, ala ashabihi, atas sahabat-sahabat rajul, fi sabilillahi, di jalan Allah. Rasulullah bersabda, uang dinar atau uang harta yang paling utama adalah harta yang diinfakkan kepada keluarga. Jadi diinfakkan gasan keluarga, ini paling utama. Setelah itu harta yang diinfakkan kepada kendaraan. Artinya kendaraan fisabilillah, kendaraan yang digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Kalau sekarang dabbah ini kan bukan tunggangan berupa kuda, berupa unta, mobil, ya kan?
mobil untuk dakwah ini utama tuh. Kemudian wa dinarun yunfiquhu ala ashabi. Kemudian uang, harta yang diinfakkan untuk sahabat-sahabatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Kilabah bada'a bil iyal. Abu Kilabah mengatakan bada'a memulai siapa Nabi bil iyal dengan keluarga. Qala Abu Kilabah mengatakan, berkata siapa Abu Kilabah, wa ayyu rajulin a'zam ajran min rajulin yas'a ala iyalin lahu sigarin. Ayyu rajulin, adapun siapa laki-laki itu a'zamu, itu lebih utama, apanya ajran pahalanya lebih besar, apanya ajran pahalanya, min rajulin daripada seseorang, yas'a yang berusaha siapa rajul, ala iyalihi atas keluarganya rajul, ala iyalin atas keluarga, lahu bagi rajul, sigarin yang kecil-kecil, ayya'ufuhum maksudnya menjaga si ayya'ufuhum, ya'ifu menjaga siapa rajul, hum pada iyal, au yang fa'u atau memberikan manfaat, hum pada iyal siapa Allah bihi dengan rajul. Nah, jadi sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki, orang yang paling banyak pahalanya adalah seseorang yang bekerja untuk keluarganya. Ayyu rajulin a'zam ajran min rajulin yas'a ala iyalin lahu sigarin yanfa'uhumullahu bihi. Jadi orang kerja untuk nafkah istri dan anak-anak itu mereka utama, mereka mulia, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika orang faham seperti ini, mereka kerja itu bukan hanya sekedar kerja, tapi kerja diniatkan untuk ibadah. Yang penting kerja. Santri nanti keluar dari pondok harus mikir kerja. Jangan hidup dengan agama, tapi hidupi agama dengan harta. Jangan nyari harta dengan agama, tapi hidupkan agama dengan harta kita. Gitu, santri. Jadi kalian harus menjadikan seperti kayak Abi itu punya cita-cita dari dulu pingin seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dari segi apanya? Dari segi pinternya bisnis, pinternya berusaha. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang luar biasa. Nah, pengusaha yang luar biasa itu pengusaha yang bisa usaha nol modal. Artinya modal duit itu nol, nggak punya modal beliau. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu awal-awal berusaha itu modal minjem barang punya orang. Kada sidin ikut menjualkan. Pertama kali itu bahasa kita ya sekarang itu ikut menjualkan, jadi reseller atau apa gitu ya. Gak punya modal, sidin dikasih duit gak mau. Pengusaha sejati itu gitu. Gak suka yang instan-instan, pengennya itu ada proses. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu seperti itu. Ini seandainya kalian semua bisa seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf, enak. 10 tahun akan datang Anwaha mau bangun tinggal kontak satu-satu. Satu orang bantu, misalkan kita bangun gedung biaya 10 miliar, udah satu orang 100 selesai. 100 juta maksudnya, bukan 100 ribu. Amin, ya kan? Santri harus gitu. Jangan keluar pondok ini mentang-mentang anak kan santri, anak kan ustadz, nggak mau kerja. Yang penting usaha apalah, yang penting usaha. Jangan nggak usaha. Jangan dikira Abi nggak usaha. Abi usaha, kalau nggak Abi nggak usahain nggak bisa bangun ini bangun itu, ngasih inti makan ini. Jadi terus kerja, terus usaha. Nah, kalian harus gitu. Tapi kalau sudah kerja jangan kelewatan. Banyak alumni pondok udah kerja asyik dengan tokonya, nggak ngajar, asyik dengan kerjaannya, nggak dakwah. Nah, ini kacau itu. Itu tambah berarti harta itu melalaikan dia dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai
Itu Abi menemukan teman-teman yang keluar dari pondok dipasrahi kunci toko sama abahnya. Maksudnya dipasrahi kunci toko itu ya suruh ngurus itu toko, akhirnya sibuk dengan tokonya. Abi masuk silaturahmi ke situ, dia pakai celana pendek sama kaos kayak Cina jaga toko. Ya Allah, sayang ente santri misalkan buka toko ya, nanti santri Anwaha alumni ada yang punya toko bangunan besar, ada yang punya toko listrik besar, jadi Anwaha enak dah, nggak usah ngutang, jangan ngutang tapi ngambil aja. Yang punya toko bangunan, Abi udah antum perlu apa ambil ya, pokok setiap bulan anak Al-Fakir jatah pondok 100 juta pengambilan barang, silahkan, nggak usah ngutang, itu sedekah dari kami. Wah hebat kan gitu. Yang punya toko listrik nggak mau kalah, Abi itu kalau perlu listrik udah peralatan listrik semua dari kami. Ada lagi yang punya bos apa, bos travel, wah punya mobil banyak, Abi kalau ada santri mau pulang kemana maka kami antar gratis, kan enak kalau kayak gitu. Tapi itu tadi, ketika Allah kasih usaha itu hanya tunggangan kita untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sugih sendiri, tapi sugihlah jadi orang sugih yang manfaat untuk umat, kayak Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Sidin itu sugih, tapi duitnya kemana? Duitnya ke masjid, duitnya ke dakwah, duitnya ke fakir miskin, duitnya ke anak yatim, duitnya untuk Allah, untuk agama Allah. Itu beliau bahkan nggak mau sebenarnya nyimpen duit, itu nggak mau, tapi duit datang terus, banyak datangnya, dihabiskan. Semakin Sidin semangat untuk bersedekah, semakin banyak yang datang. Sidin itu punya sistem sedekah dibagi 3 usaha itu, hasil usaha dibagi 3, 1/3 untuk diri beliau sendiri dan keluarga. Jangan sampai itu wah sedekah habis ya, anak ente kelaparan, istri ente kelaparan, enggak. Beliau bagi 3, 1/3 pertama untuk beliau dan keluarga, 1/3 kedua untuk apa? Untuk diputar lagi sebagai modal usaha, mengembangkan usaha, 1/3 yang ketiga disedekahkan. Jadi kalau 1 hari atau 1 bulan punya pemasukan profit ya 100 juta, anggap aja 33 juta untuk diri beliau dan keluarga, 33 juta untuk mengembangkan usaha, 33 juta untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh itu enggak sedikit loh. Kalau orang kan enggak dimintai sedekah kena Ustadz akhir tahun, zakat itu sesuatu yang memang wajib. Seharusnya sedekahnya ini loh, 1/3 sedekahkan, dapat uang 1.300.000 sedekahkan. Tapi kan jarang orang yang kayak gitu. Dan semoga kalian semua nanti Allah sugihkan semuanya, usaha semuanya. Tapi ingat itu, ingat seperti Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini, kalau bisa 1/3 untuk apa? Untuk keluarga, 1/3 untuk mengembangkan usaha, 1/3 sedekahkan. Cari masjid, cari langgar, cari pesantren, cari anak yatim, cari fakir miskin, cari orang-orang yang memerlukan bantuan. Wahakata itu pengusaha muslim yang baik itu kayak itu. Seandainya itu para pengusaha-pengusaha muslim paham yang seperti ini, usaha mereka tambah maju, tambah berkah, dan enggak ada masjid permintaan di jalan. Ngapain mintaan di jalan? Kalau banyak pengusaha muslim, misalkan yang lewat itu berapa orang satu hari pengusaha? 100. Anggap aja 10 pengusaha bantu masjid itu jadi. Satu hari 10 orang, 1 orang berapa? 1 juta bantu. Lewat, tak melihat setiap pengusaha muslim melihat masjid belum jadi singgah, nih ulun nitip 1 juta. Pengusaha muslim lagi, nih ulun nitip 1 juta. Jangan permintaan di jalan. Kita pengusaha yang faham, kita seorang muslim yang dikasih harta lebih sama Allah yang faham. Jangan panitia masjid permintaan di jalan, jangan. Muslim yang sugih harus yang faham, singgahi itu masjid yang perlu bantuan. Sehari 10 orang singgah, 1 orang 1 juta, berarti berapa? 10 juta. Permintaan dapat berapa? 1 juta, 2 juta. Seolah-olah kayak apa gitu ya. Jadi ya semoga nanti banyak dari Anwaha akan keluar para pengusaha-pengusaha yang seperti itu. Ingat, awas nanti kalau sugih lupa nanti. Jadi kita berjuang di jalan Allah dengan harta kita. Qala Abu Kilabah bada'a bil iyal. Rawahu Muslim an Abi Rabi'
an Hammad wa minha annahu rawa meriwayatkan pada hadis siapa Muslim an Abi Rabi' dari Abi Rabi' an Hammad dari Hammad wa minha dan itu termasuk daripada ahadits annahu sesungguhnya seseorang man idza tasaddaqa ketika bersedekah siapa man bada'a maka memulai siapa man bidawi arhamihi dengan kerabat-kerabatnya. Jadi kalau mau sedekah dimulai dari kerabatnya. Inti punya uang lebih, keluarga inti enggak punya rumah, ulahkan. Inti punya harta lebih, keluarga inti, kerabat inti enggak punya kendaraan, tukarkan, gitu loh. Jadi perhatikan saudara-saudara kita, perhatikan mereka. Inti punya uang lebih, saudara-saudara inti ada anak, mereka punya anak-anak putus sekolah, biayai sekolahnya. Pondokkan inti yang biayai, gitu loh. Wala yumizu wala yumayyizu dan tidak membedakan siapa man fiha di dalam dawi arham bainal wasil wal qati'. Dan kalau sedekah kepada kerabat itu jangan membeda-bedakan bainal wasili antara kerabat yang menyambung silaturahmi wal qati'i dan kerabat yang memutus tali silaturahmi. Inti punya kerabat A sama B, A baiknya Masya Allah sama inti, sering silaturahmi sama inti. Si B, kerabat inti yang B ini orangnya memutus tali silaturahmi, nggak mau nyapa inti, bahkan nggak mau datang ke rumah inti, pokok memutus hubungan sama inti. Nah, Muslim yang baik ketika sedekah kepada kerabat maka nggak pilih-pilih kerabat yang menyambung dan kerabat yang memutus tali silaturahmi tetap dikasih sedekah. Ini yang orang yang baik. Bal yabda'u bahkan memulai siapa man bidir rahimi dengan kerabat ya, kerabat al-kashihi. Yang al-kashihi yang memusuhi. Justru kalau sedekah kepada kerabat dahulukan kerabat yang musuhi inti, yang hasud sama inti, hasud sama kita, iri sama kita, yang enggak suka dengan kita. Nah, itu disedekahi. Berat ya kan? Tapi inilah ajaran Islam. Karena Allah mengutus Nabi itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini rahmat, benar-benar rahmat itu ketika kita mau bisa berbuat baik dengan orang yang berbuat jahat kepada kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk seperti itu. Jadi kalau ada kerabat yang memutus tali silaturahmi, kasih sedekah. Kalau ada kerabat yang hasud iri sama kita, kasih duit, kasih hadiah, kasih ini. Menjelang lebaran bagi-bagi parcel, dipilihi orang-orang yang bermasalah dengan kita. Orang kerabat-kerabat yang memutus tali silaturahmi itu kasih hadiah, Masya Allah, luar biasa. Bal yabda'u bidirrahimil kashih. Kashih itu maksudnya orang yang musuhi. Akhbarana Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Balaweh Al-Muzaki, Amba'ana Abu Bakar Muhammad bin Husain Al-Qattan, akhbarana Qatan bin Ibrahim, akhbarana Hafiz bin Abdullah, akhbarana Ibrahim bin Tahman an Sulaiman al-A'mash, wa akhbarana Abu Abdullah al-Hafid, anba'ana Abdullah Muhammad bin Yaqub, haddathani Abi wa Muhammad bin Nadr al-Jarawadi, wa Ibrahim bin Muhammad al-Saydalani, wa Ahmad bin Salamah, wa ibnu Syairawayh. Qala Abi akhbarana wa qalu haddathana Hannad bin Sari, akhbarana Abul A'was anil A'mash an Abi Wa'il an Amr bin Harith an Zainab imra'ati Abdullah bin Mas'ud. Zainab istrinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Qalat berkata siapa Zainab? Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tasaddaqna ya ma'syaran nisa. Wahai perempuan-perempuan, sedekahlah kalian walau min huliyikunna,
walaupun dari perhiasan kalian, kalau enggak ada uang perhiasan kalian. Qalat, berkata siapa Zainab, faraja'tu, maka aku pulang ila Abdullah, kepada Abdullah bin Mas'ud. Faqalat, maka berkata siapa Zainab, innaka rajulun khafifun, innaka sesungguhnya engkau itu rajulun seorang laki-laki, khafifun yang ringan, dzatul yadi yang memiliki tangan, wa inni, dan sesungguhnya aku itu unfiqu, itu bersedekah, alaika atasmu, wa ala aitam, dan atas anak-anak yatim, fi hijri, di dalam pangkuanku, tanggunganku. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amara, merintahkan siapa Rasulullah pada kita, bisadaqati, dengan sedekah. Fa'atihi, maka datanglah engkau hi pada Rasul, fas'al, maka mintalah engkau hu pada Rasul. Fa in kana, maka bila ada badzalika, hal itu yaitu sedekah itu, yujzi, mencukupi, apa dzalik ini padaku, wa illa, dan apabila tidak, sarraftu, maka aku akan membagikan ha pada sedekah, ila ghairukum, kepada selain kalian. Qalat, berkata siapa Zainab, faqala li Abdullah, maka berkata li padaku siapa Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, bal i'ti, akan tetapi engkau datangihi pada Nabi, antiya, engkau. Qalat, berkata siapa Zainab, fantalaqtu, maka kemudian aku pergi, wa idan imra'atun minal ansar, ternyata ada seorang perempuan minal ansari, dari Ansar, itu bibabi Rasulillah, itu sudah berada di pintu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajati hajatuha, hajati yang ada pun hajatku, itu hajatuha, itu hajatnya perempuan itu. Qalat, berkata siapa Zainab, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qad ulqiyat, itu diberikan alaihi, atas Nabi, apa al-muhabatu, apa sifat haibah, wibawa. Qalat, berkata siapa Zainab, fa kharaja, maka keluar, alaina, atas kami, siapa Bilalun, Sayyidina Bilal. Faqulna, maka kami mengatakan, dua orang ini ngomong, lahu pada Bilal, i'ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'ti, datangilah engkau wahai Bilal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbir, maka kemudian habarkan wahai Bilal hu pada Nabi, inna imra'ataini, sesungguhnya ada dua orang perempuan, bil babi, di hadapan pintu Nabi, tasa'alani, yang mana keduanya sedang meminta kepadamu wahai Tuhan, wahai Rasul, atujzi'u, apakah cukup, apa sadaqatu, sedekah, anhuma, dari imra'atain, ala azwajihima, atas suami-suaminya imra'atain, wa ala aitamin, dan atas anak-anak yatim, fi hujuriha, di rumah-rumahnya imra'atain, wala tukhbir, dan jangan engkau menghabarkan hu pada Nabi, man, adapun kami, man itu kami, nahnu, man itu siapa, nahnu, adapun kami, tapi tolong jangan dikabarkan siapa yang datang, kami enggak usah dikabarkan, aku Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, jangan, kata Sayyidah Zainab, yang istrinya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu. Akhirnya fadakhala, maka masuk siapa Bilalun, Bilal, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya Sayyidina Bilal masuk pada Rasulullah. Fasa'ala, maka kemudian bertanya siapa Sayyidina Bilal hu pada Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, man huma, siapa dua perempuan itu? Qala, berkata imra'atul ansar wa Zainab, yang datang ada satu perempuan Ansar, satu Zainab. Qala, bersabda siapa Rasulullah, ayu Zainab, Zainab yang mana? Zainab yang mana? Qala imra'atu Abdullah, yang dimaksudkan Zainab itu adalah istrinya Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah. Qala, berkata siapa Nabi, lahuma, pada imra'atain, ajrani, adapun dua pahala, ajrul qarabati, yang pertama pahala sedekah sama kerabat, wa ajrus sadaqati, dan pahala sedekah. Hadza lafdhu hadithi Abil Ahwas, ini ahada, adapun ini itu lafdhu hadithi Abil Ahwas,
itu lafaz hadisnya Abil Ahwas wa hadis Ibnu Tahman, dan hadisnya Ibnu Tahman bimaknahu ghaira annahu, dengan maknanya hadis ghaira annahu, hanya saja sesungguhnya Ibnu Tahman itu qala berkata tasa'alani, meminta siapa imra'atain anin nafaqah, dari nafkah ala azwajihima, atas suami-suaminya imra'atain, wa ala yatama, dan atas yatim-yatim fi hujurihima, di rumah-rumahnya imra'atain, hal tujzi'u, apakah mencukupi abadalika hal itu anhuma dari imra'atain minas sadaqati, dari sedekah. Rawahul Muslim fi Sahih an al-Hasan bin Rabi' an Abil Ahwas wa akhrajahu al-Bukhari min wajhin akhar an al-A'mash. Akhbarana Abu Abdullah wallahu a'lam bissawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lana al-'awra واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهضى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبي عداد تاسي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محابة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد